Sebelum akan mengucapkan janji nikah, saya tanya dulu ini. Kau tahu tidak mana yang dia punya? Yang bikin-bikin saja baru tahu mana dia punya. Saya putar-putar dulu, kau hafal ke tidak ini? Tahu? Hah? Nama di dalam. Oh, ada nama di dalam. Bentuk juga sama kah? Ukuran sama? Oh, coba kau cari dia nama yang mana. Ini ada tebal, ada tipis ya, saya bisa tahu. Oh, ini dia punya. Pegang sudah, kau pegang sekarang. Tangan kiri pegang Depu tangan kanan. Yuk. Tangan kanan mana? Iya. Jari manis tangan kanan. Iya. Ini kau tangan kanan nih taruh di muka jari manis, jangan dulu isi. Ya, dekat sedikit, dekat sedikit. Ya, oke. Saya mau tanya, Michael, kau bersedia memang ambil dia sebagai istri? Siap, bersedia. Oh, luar biasa. Mantap. Michael Ronald Rafael Maro, sekarang ucapkan janji setiamu di hadapan Tuhan. Ikuti saya. Saya, Michael Ronald Rafael Maro, menerima engkau, Yuliani Iriani Putri Tumbelaka, sebagai istriku yang satu-satunya dari Tuhan. Saya berjanji untuk mengasihi engkau sama seperti Kristus mengasihi gerejanya, mendoakan engkau hidup bersama-sama sampai ajal memisahkan kita, dan Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Demikianlah janji setiaku yang kuucapkan hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan jemaatnya, di hadapan keluarga, dan di hadapan hamba-hambanya. Ini tersalah, terhadap 3 cincin cuma 2 saja. Jadi kalau satu saya ambil pasti itu benar. Ya. Tangan kiri pegang tangan kanan, ya. Lalu tangan kanan ada di depan jari manis. Kau pun nama panjang jadi saya terhafal nih, saya mesti lihat dulu ini. Ya. Habis kalau baca yang tadi salah nama jadi. Oke, saya lihat dulu ya. Saya ingin bertanya, Yuliani Iriani Putri Tumbelaka, apakah engkau bersedia menerima Michael Ronald Rafael Maro sebagai suamimu yang satu-satunya dari Tuhan? Siap, saya bersedia. Sekarang ucapkan janji nikahmu. Saya Yuliani Iriani Putri Tumbelaka menerima engkau, Michael Ronald Rafael Maro, sebagai suamiku yang satu-satunya dari Tuhan. Saya berjanji untuk tunduk kepadamu, dan dimanapun engkau pergi, saya akan bersama-sama dengan engkau. Allahmu itu Allahku, Tuhanmu itu Tuhanku. Demikianlah janji setiaku yang kuucapkan hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan jemaatnya, di hadapan hamba-hambanya, dan di hadapan keluarga. Silakan masukkan. Awas tumpah. Kita akan meteraikan janji mereka dengan tubuh dan darahnya. Roti masing-masing 1 orang. Nanti pas kita makan, Michael kasih makan di Yuli kasih makan di Michael. Ayo angkat tinggi roti di kepala, tinggi. Angkat roti tinggi-tinggi. Tuhan, ubah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Dan kami percaya waktu kami makannya,
kami ingat bahwa Tuhan telah persatukan kami. Tidak ada terpecah-pecah lagi. Tidak ada kesalahpahaman lagi. Tapi semua persoalan akan disatukan oleh perlakuan Tuhan. Dan apa yang Tuhan berbuat di atas kayu salib. Sehingga Michael dan Yuli akan hidup dalam kemenangan yang gilang gemilang. Kami makan dengan percaya bahwa ini persekutuan dengan tubuhmu dalam nama Yesus. Ya, saling suap. Saling suap. Ya. Tolong bukan. Anggur dulu sama-sama pegang. Ya, tapi nanti minum, Michael minum setengah dulu, baru Yuli minum setengah. Oke? Thank you. Mari angkat. Di mana darahmu tercurah, di sana ada belas kasihan, ada pengampunan, dan semua janji yang sudah mereka ucapkan tadi dimeteraikan dengan darahmu. Rumah orang Mesir ada tangisan, tapi rumah orang Israel ada sorak-sorai. Karena Tuhan cukup melihat tanda darah, malaikat maut tidak akan singgah. Tuhan, kami berdoa di rumah mereka ada kemenangan, ada sukacita. Dan setiap kali mereka berdoa, setiap kali mereka bersekutu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami percaya anggur di tangan kalian persekutuan dengan darah Yesus. Dan kami minum sambil menerima berkat-Nya. Dan semua perjanjian kami dimeteraikan dengan darah Yesus. Dan iblis tidak bisa mengagalkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Minum. Michael minum setengah dulu. Sama-sama pegang, sama-sama pegang. Berlutut. Saling pegang tangan berdoa. Bapak Ibu, mari kita lepaskan berkat. Biarlah berkat Tuhan tercurah. Haleluya. Yesus, Tuhan berkati kami. Berkati kami. Kalau lain kau berkati. Saya juga, beri saya juga. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, berkati kami. Kalau lain kau berkati, kalau lain kau beri kami juga, beri kami juga. Kamu dua saja yang nyanyi. Yesus Tuhan berkati kami. Yesus berkati kami. Kalau lain kau berkati. Di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga dan di hadapan jemaat Tuhan, aku lepaskan berkat atas keluarga ini. Terbukalah pintu-pintu surga, langit di atas kepalamu terbuka dan berkat dicurahkan. Kandunganmu diberkati, kambing dombamu diberkati. Artinya apa yang kau kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Dan meja makananmu diberkati, air minumanmu pun diberkati. Penyakit pun dilelukan dari rumahmu. Segala berkat ini akan datang dalam hidupmu. Engkau bukan turun tapi naik, engkau bukan ekor tapi kepala. Karena peristiwa-peristiwa yang lalu, yang sekarang dan akan datang sudah dibasuh dengan darah Yesus. Kami tidak bicara masa lalu tapi kami bicara masa depan. Kami tidak bicara kegagalan, kami bicara kemenangan yang gilang gemilang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdiri. Yes. Ya, cium. Masih berhadapan. Saya belum suruh hadapan sini. Masih berhadapan. Masih berhadapan. Kamu dong masih berhadapan. Iya, masih berhadapan. Oke. Yuk, saya pegang bahunya, kau cium dia. Saya belum suruh gas turun. Tadi itu cium tunangan, ini cium suami istri. Bibir. Bibir ya bibir.
Loh iya, karena saya mau foto. Saya suruh stop. Tahan belum. Menghadap ke jemaat. Inilah keluarga yang terbaru di kota Jayapura, keluarga Maro Tumbelaka. Tuan dan Nyonya Michael. Sekarang bukan Yule, Nyonya Michael. Oke? Masih tinggal berdiri, tepuk tangan. Anak-anaknya. Anak-anak di mana? Anak-anak. Kita doakan. Sekaligus kita doakan. Oh, belum dibilang ya? Anak-anak akan didoakan sekaligus bilang. Hah? Oke. Tuhan memberkati, dan inilah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nanti abis ini yang bisa punya kesempatan di Pasir 2. Undangannya sudah dikasih ke saya, jadi saya baca saudara ya. Jam 3 ya? Jam 3. Di Pasir 2 itu jalan mau belok ke kubur yang di Pasir 2 itu di Angkasa itu. Nah rumah mereka pas di pojok situ. Ya toh? Dong bukan penjaga kuburan, bukan saudara, bukan. Tapi dong rumah memang di situ saudara ya. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali, saya salam dulu. Tuhan memberkati, habis ibadah baru tong foto-foto. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, thank you, terima kasih. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan kita luar biasa, dan di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Ya, selamat datang buat saudara kita dari luar negeri. We welcome you from overseas. Ya, where do you come from? Amerika. Thank you for coming. Ya. Dan Bapak Ibu, kita bersyukur karena hari ini berkat Tuhan dicurahkan dengan luar biasa. Apa yang ditulis oleh Alkitab, pada mulanya ada Allah. Pada mulanya Allah, 3 kalimat yang sangat berkuasa yang memulai Alkitab kita. Pada mulanya Allah, in the beginning God. Pada mulanya Allah. Kalau hidup kita dimulai dengan Allah, when we start our life with God, kalau kita mulai hidup kita dengan Allah, maka semuanya sudah lihat warna yang luar biasa, penciptaan terjadi, tidak ada menjadi ada, gelap jadi terang, semuanya jadi pada mulanya Allah. Mari Alkitab tulis di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, seek first, ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ini gara-gara dia datang di Sepu, Inggris keluar semua saudara ini. Tapi saudara-saudara, kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya. Selamat buat Michael dan Yuli. Tuhan berkati ya. Dan Bapak Ibu, kita akan lihat hari ini bagaimana kebenaran akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ayub pasal 42 akan jadi dasar bacaan kita. Ayatnya yang kedua, sebab aku tahu tidak ada rencanamu yang hidup, ya, yang gagal, ya. Dan kita lihat apa yang ditulis dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-42. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Semua bilang segala sesuatu. Masukkan semua pergumulan, masukkan semua daftar masalahmu dalam segala sesuatu. Dan saudara, saya mau berkata, memori kerajaan sorga tidak pernah hang, tidak pernah error gara-gara kau persoalan. Tuhan berkata, mintalah maka penuhlah sukacitaku. Dalam terjemahan lain, ambillah apa yang sudah Tuhan sediakan, maka saudara, Tuhan akan bersukacita. Kalau engkau diundang untuk menikmati hidangan oleh temanmu atau oleh sahabatmu, maka sahabatmu itu akan bersukacita kalau engkau bisa menikmati dan makan semua yang dihidangkan dengan sukacita. Benar gak? Kalau saudara undang orang terus sudah masak dengan semangat, pergi ke pasar siapkan yang terbaik, terus dia makan asal-asal, sedikit kecewa. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah bayar semuanya dan kita tinggal makan hari ini. Tuhan bilang ambil semuanya, dan betapa bahagianya dia kalau kita bisa mengambil apa yang sudah dibayarkan Tuhan. Penyakitmu already paid. Masalahmu already paid. Persoalanmu sudah selesai dibayar. Masalahmu sudah lunas. Pergumulanmu sudah selesai. Amin. Kalau saudara pergi ke toko terus ada barang yang tulis paid, jangan beli, sudah terbisa. Dan orang lain tidak bisa ambil barang itu hanya saudara punya. Dan Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah paid semua yang saudara punya. Musuh tidak bisa ambil, iblis tidak bisa ambil, semua itu adalah punya saudara. Jadi ambillah apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa.
Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tertunda, iya. Gagal, no. Waktu Tuhan panggil Abraham pertama kali dalam Kejadian 11, Abraham ini seperti kebanyakan kita masih khawatir juga. Ini kalau ada apa-apa di jalan, saya perlu backup ini. Makanya Terah ayahnya dibawa untuk backup dia. Dan Tuhan tidak mau backupnya manusia, tetapi dia yang panggil kita. Tuhan mau kita menjadikan dia sebagai backup kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Musim boleh berganti, musim kemarau, musim susah, ia tetap berbuah, daunnya tetap hijau. Daun bicara kesehatan, kesehatan tetap mantap. Kenapa? Karena akarnya ada di tepi aliran sungai, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Jadi Abraham bawa Terah, nanti kalau ada apa-apa di jalan, Papa bisa backup, deposito Papa masih cukup kalau kita ada masalah. Karena Tuhan cuma berkata, pergilah ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Dan saudara yang masih bawa Alkitab kertas, saudara lihat di belakang, di map saudara, dong salah sasaran. Karena Terah yang bawa kelompok bawa pimpinan, Terah yang atur pimpinan. Mereka tidak sampai di tujuan yang Tuhan mau, tapi mereka sampai ke Haran. Nah, Haran itu ada di utara, sementara Kanaan itu ada di barat. Salah sasaran. Selama engkau mengandalkan Tuhan, engkau tidak pernah akan salah sasaran sampai pada destinasi. Tapi waktu engkau mulai andalkan, saya punya kepala dinas itu dekat, masih keluarga. Aduh, itu yang di pusat itu, puji Tuhan. Oke saudara, saudara boleh punya itu berkat Tuhan, tapi kita tidak menaruh harap kepada mereka. Kita menaruh harap kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati saudara, bukan cuma orang yang sudah harapkan itu. Dan kadang-kadang Tuhan putuskan pengharapan saudara itu supaya saudara belajar berharap kepada Tuhan. Dan Terah mati di Haran. Abraham bisa bilang begini, habis sudah, tidak. Tapi Tuhan berfirman, pergilah ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Question mark, tanda tanya besar. Tempatnya kayak apa ya? Ada mall kah tidak? Nah, tenaga misi kita sedikit sulit kalau ditempatkan di pedalaman. Karena saya lihat saudara, hampir semua misi-misi, tenaga misi yang keluar dari sekolah Alkitab itu pingin cari kota. Lalu kalau ditempatkan di pedalaman, ya paling 3-4 bulan sudah lari. Saya tanya kenapa? Terada Indomaret Pak di sana. Terada Alfamidi Pak. Jadi mereka mau yang pusat perbelanjaan itu ada. Mereka mau di situ saudara. Makanya hampir semua gereja terpusat di kota. Nah, Abraham bisa tanya Tuhan, di sana ada mall kah tidak? Saudara, Tuhan cuma bilang pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Lalu Kidung Jemaat dan Nyanyian Rohani menulis lagu ini yang menggambarkan perjalanan Abraham. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Jadi jalannya tersembunyi, tidak ada gambaran, tidak ada bayangan. 2023 masih tersembunyi, masih tidak ada gambaran. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang takut. Kira-kira di sana ekonominya seperti apa saya nggak tahu. Tuhan cuma suruh pergi saja, dan Abraham taat. Kalau Tuhan kasih tahu hari itu, saya mau bilang buat saudara, zaman Abraham pergi ke Kanaan cuma 30% yang hijau di Kanaan, 70% desert padang gurun, saudara-saudara. 30% daerah utara dari Galilea saja yang hijau-hijau, tapi selebihnya itu hancur semua padang gurun. Dan kalau Tuhan bilang pergi ke Kanaan, maka Abraham pasti akan mundur. Itu bukan tempat yang makmur, itu bukan tempat yang baik, tapi karena Tuhan yang tuntun, tempat yang tadinya padang gurun hari ini berubah menjadi perkebunan yang luar biasa. Setiap kali saudara pergi ke Israel, padang gurun berubah menjadi perkebunan, padang gurun berubah menjadi perkebunan. Saya pergi tahun ini misalnya, daerah-daerah di Qumran itu saudara banyak yang masih tandus. Tapi begitu saya datang tahun depan, yang dulu saya lihat tandus sudah jadi perkebunan korma. Dan itu korma terenak di dunia, namanya korma mazul. Mazul itu tidak dianggap atau tidak diperhitungkan. Dan itu korma lebih hebat, lebih enak dari Maroko punya, lebih enak dari mana pokoknya. Kenapa? Itu ada unsur hara yang tidak dimiliki oleh, karena itu bekas dulu daerah Laut Mati. Jadi garam-garam yang tersisa itu nggak tahu dikolaborasi bagaimana sampai jadi korma terenak, korma mazul. Itu saudara-saudara, padang gurun itu laut mati yang garamnya 7 kali lipat dari laut biasa. Mereka bisa rubah jadi perkebunan. Nanti kalau tidak percaya, ikut saya tahun depan saudara ya. Lihat paspor jangan sampai kurang dari 6 bulan. Kalau belum ada bikin, yang sudah punya periksa. Tidak boleh kurang dari 6 bulan. Kita pergi dan saya akan tunjukkan. Dulu ini desert, ini padang gurun. Sekarang jadi perkebunan. Karena Tuhan berkata, aku akan merubah padang gurun menjadi hijau.
Bapak Ibu dengarkan, kopu warung yang padang gurun, kopu usaha yang padang gurun, percaya Tuhan akan rubah menjadi hijau yang luar biasa. Tuhan berkati dan firman-Nya tidak pernah gagal. Ya Ayub 42 tadi, tidak ada rencanamu yang gagal. Lalu sampailah Abraham di sana, dan saudara, lewat ketaatan Abraham dia disebut bapa orang beriman. Tuhan berkati negeri ini. Abraham menikah dengan Zara, dan saudara tahu umur 100 salah 90 lahirlah Ishak. Ishak ketika sudah umur untuk menikah, Eliezer dikirim. Kejadian pasal 26 pasal terpanjang, pasal 24 adalah pasal terpanjang dari kitab Kejadian, karena itu cerita tentang Ribka dipinang bagi Ishak. Cerita tentang gereja Tuhan dan Kristus tidak pernah akan habis. Itu cerita yang sangat panjang saudara ya, tidak pernah akan habis. Jadi saudara mau cerita hebat apa tetap tenggelam, tapi cerita tentang Kristus dan gerejanya tetap akan dibicarakan sampai kesudahan alam. Bisa bilang amin? Nah, saudara-saudara, lalu Ribka dengan Ishak ini punya anak dua, yang dipilih adalah Yakub, satu Esau, satu Yakub. Lalu Yakub ini menikah dengan istri daripada anak-anak daripada Laban, ada Lea, ada Rahel, dan ada Guni-Guni, Bilha, Silva. Lahirlah 12 suku Israel. Jadi 12 suku Israel itu kalau sudah baca di Matius 1, Yehuda yang dipilih, yang tadi saya cerita itu. Ya. Tolong air minum dulu kan? Iya, thank you. Iya, puji Tuhan, thank you. Jadi yang dipilih oleh Yehuda, izinnya saya minum. Nah, saudara, saya berkata buat saudara begini, pada waktu Tuhan menyampaikan vonis kepada iblis bahwa kepalamu akan diinjak oleh benih daripada perempuan ini. Perempuan tidak punya benih, yang punya benih itu laki-laki. Ya, perempuan tidak punya benih. Women have no seeds. Tidak punya benih, tapi Tuhan berkata bahwa benih perempuan ini akan menginjak kepalamu. Itu bukti bahwa Maria hamil bukan karena benih laki-laki. Jadi nubuatan tentang kehamilan Maria oleh kuasa Roh Kudus sudah diucapkan sejak di Taman Eden. Benih daripada perempuan ini akan menginjak kepalamu. Dan penemuan abad 20 sungguh luar biasa saudara. Bahwa plasenta atau tali yang menyuplai makanan kepada bayi itu tidak memindahkan darah perempuan, hanya darah ayah. Berarti darah Yesus tidak tercemar oleh Maria, karena plasenta itu cuma suplai nutrisi dan oksigen, tidak ada darah. Hanya darah ayah saja yang mengalir di bayi itu. Berarti darah Yesus sangat kudus, tidak terganggu dengan darah. Maria juga kan orang berdosa. Ini perempuan yang luar biasa. Sejak perintah itu keluar, iblis berusaha untuk menghancurkan supaya tidak ada benih yang lahir dan menginjak kepalanya. Dia tidak maha tahu, Tuhan kita maha tahu. Dia bunuh Habel, habis, tidak ada lagi benih yang lahir, Tuhan masih punya. Lalu lahirlah keturunan anak-anak Adam, sampai dia lihat manusia pertama banyak ini rencana Tuhan jalan. Dia hajar dengan mengizinkan, lalu anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Kejadian pasal 6, saudara tahu bahwa anak-anak ini malaikat-malaikat yang jatuh, yang dibuang, lalu mereka menikahi anak-anak perempuan di bumi, lahirlah keturunan raksasa Nefilim. Tapi Tuhan masih punya satu keluarga yang tidak tercemar, Nuh, satu keluarga yang masih murni. Ya, lalu Tuhan bawa Nuh masuk ke dalam bahtera. Dari Nuh ini lahir 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Jadi mereka ada 8 orang di dalam bahtera. Dari Sem, Ham, dan Yafet ini lahirlah bangsa-bangsa di dunia. Yafet ke Eropa, Sem itu adalah keturunan Semit ya, bangsa Yahudi. Ham itu bagian Afrika, ya. Kanaan juga Ham memperanakan Put, Misraim, dan Kanaan. Misraim ya, sama. Misraim itu anak daripada Ham. Dan Ham ini yang dikutuki. Kenapa saudara? Waktu papanya salah tanam anggur, bikin anggur, minum anggur, kebanyakan minum anggur, mabuk terlaku sampai telanjang saudara ya. Dia yang salah sebetulnya. Tetapi sebagai anak-anak kita tidak membicarakan kesalahan orang tua, kesalahan pemimpin, kesalahan bos. Jadi kalau ada bos yang bermasalah, jangan diceritain, didoain saudara. Kalau sampai satu waktu dia bertobat, saudara punya saham untuk pertobatannya dia. Tapi satu waktu kalau dia dihukum, engkau punya saham karena dia dihukum. Jangan. Sem dan Yafet berjalan mundur, tutup dengan blanket.
Ham menceritakan ketelanjangan ayahnya. Lalu Nuh berkata ketika sadar, Ham, kau akan jadi hamba buat saudara-saudaramu. Sudah tahu yang jadi office boy, security, chef di Israel itu adalah keturunan Ham semua. Orang Arab Palestina. Enggak ada yang punya hotel orang Yahudi, yang kerja orang-orang Palestina. Sudah tahu apa yang dinubuatkan dalam Alkitab? Ya dan amin. Tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi saudara, yang jadi security, office boy itu semua orang-orang Arab Palestina. Yang punya hotel, yang punya properti itu orang-orang Yahudi. Yang punya itu Semit. Ya, sudah tahu Semit. Makanya Tuhan telah menghapus semua kutub ini lewat pengorbanan di atas kayu salib, sehingga setelah Stefanus selesai berbicara, pasal 8 Saulus Semit bertobat, pasal 9 Cornelius, ya, lalu pasal yang berikut ada sida-sida dari Ham. Semua diberkati oleh Tuhan. Sida-sida dari Ethiopia. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sekali Tuhan berfirman, Dia akan bertanggung jawab sampai firman itu digenapi di dalam saudara. Makanya tugas kita tidak usah pikir bagaimana caranya, bagaimana kita meninggikan dan percaya kepada Tuhan. Itu yang penting. Kadang-kadang untuk mencapai janji itu, begitu banyak perubahan-perubahan yang tidak kita inginkan terjadi, yang kelihatannya bukan naik tapi turun. Setiap kali saudara menghadapi gejala dan tanda itu, habis sudah percaya, yes aku percaya aku sudah disembuhkan oleh pil-pil Yesus, tiba-tiba simptomnya mulai tumbuh, mulai macam-macam bilang ini cuma sementara. Karena simptom atau fakta itu, kalau simptom atau gejala itu cuma fakta yang sementara sifatnya, tapi kebenaran kekal selama-lamanya. Kami berjalan bukan karena melihat fakta, tetapi karena percaya kebenaran. Sebab yang kelihatan fakta sementara, yang tidak kelihatan kebenaran kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi jangan bangun hidup saudara atas simptom yang sudah alami. Gejala, aduh kayak mau meriang-meriang ini. Saudara kalau ikut saya punya frekuensi pelayanan, sebetulnya saya sutepar tiap hari saudara ya. Tapi kalau saya bisa berdiri semua karena anugerah Tuhan. Kenapa tiap kali saya berkata Tuhan aku cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Memang saya juga kadang-kadang perlu istirahat saudara ya. Jadi beberapa tahun yang lalu gereja, termasuk gereja yang saya ikut melayani, waktu itu saya belum jadi gembala. Kami punya peraturan di gereja yaitu hari Senin adalah hari off-nya pendeta. Kenapa? Pegawai off hari Jumat, pendeta mulai start hari Jumat. 2 malam, Sabtu 2 puasa, Minggu pica-pica sudah itu pelayan. Senin hari istirahatnya pendeta. Sudah diumumkan, dia punya besok hari Senin. Saya pas mau tidur siang, ada orang ketuk pintu. Istri saya datang bilang begini, ada yang mau minta dilayani. Aduh saya ngedumel, ini orang duduk paling depan sudah dengar pengumuman, masa dia lupa kalau hari Senin itu hari off-nya pendeta. Tuhan, kasih mengerti dia sedikit dulu kah. Tiba-tiba Tuhan ngomong dengan lembut, layani orang itu. Saya turun dari tempat tidur, saya layani. Kurang lebih 1 jam, 1,5 jam. Saya mendapati diri saya jauh lebih fresh, jauh lebih sehat daripada saya harus melanjutkan istirahat saya. Benarlah kata Tuhan Yesus kepada murid-murid ketika mereka mendapati dia Sumerah. Dia melintasi Samaria dan Alkitab tulis dia sangat letih. Semua bilang sangat letih. Bukan cuma letih biasa, ini sudah dehidrasi, ancur-ancur punya saudara. Sangat letih. Tapi waktu dia melayani perempuan Samaria, dong lagi pergi ke kota beli nasi padang saudara ya. Begitu balik di Sumerah, lalu dia berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Sudah tahu, waktu saudara melayani Tuhan, saudara jadi lebih sehat daripada saya alami. Oh, saya sehat sekali, saya diberkati sekali. Benar saudara, ternyata waktu kita melayani Tuhan ada berkat yang dicurahkan. Kalau saya mulai lemah, saya cari mana orang-orang yang lemah, saya doakan mereka. Satu waktu saya dalam stres berat, depresi berat sekali. Saya lagi jalan dari Sentani mau pergi ke Jayapura lewat AB. Tiba-tiba di AB saya lihat ada kantor polisi, saya mampir. Saya bilang, Pak polisi, ada narapidana di sini yang beli didoakan. Aduh Bapak, kita selama dirindu pelayanan. Suruh narapidana mandi semua. Ada pendeta datang mau berdoa. Saudara, habis itu saya berdoa, saya layani mereka. Saya menemukan diri saya diberkati karena waktu saya melayani, air itu lewat saya. Dan sebelum sampai ke orang itu, saya sendiri diberkati lebih dulu. Saya segar, puji Tuhan. Makananku ya melakukan kehendak Bapa di surga. Ini prinsip ekonomi kerajaan surga yang berbeda sekali dengan dunia. Dunia berkata hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab menulis ada orang yang menghampur dengan luar biasa, tapi tidak pernah berkekuatan
berkekurangan. Ada orang yang mengumpulkan dengan luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Orang fasik hanya ditugaskan Tuhan untuk mengumpulkan. Dan perpindahan kekayaan dari orang fasik kepada orang benar itu bukan baru pertama kali. Sering terjadi di Alkitab. Kekayaan orang Mesir pindah kepada Yusuf dan saudara-saudaranya. Orang Israel diberkati oleh Tuhan. Kekayaan Haman pindah kepada Mordekai. Dan banyak cerita di mana kekayaan bangsa-bangsa akan dipindahkan kepada orang-orang yang percaya. Saya percaya akan ada transfer besar-besar kekayaan yang luar biasa. Sampai Kejadian pasal 26 ayat 14 berkata, orang Filistin cemburu kepada Ishak. Sudah bisa lihat ayatnya. Ishak mempunyai kambing, domba, lembu, ternak, dan juga budak-budaknya, juga orang-orang pekerjanya. Dan hal itu membuat orang Filistin menjadi cemburu. Kejadian 26 ayat 14. Saudara, Kejadian 26 ayat 14 ini sudah yang ketiga kali saya ucapkan. Kejadian 26 ayat 14. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Baca selanjutnya. 23. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saya mau bernubuat buat saudara. Bahkan sebelum tahun ini berakhir, orang-orang Filistin akan cemburu buat saudara. Bukan sesama Israel, orang Filistin. Jadi kalau sesama Israel terus terlalu pusing. Sama anggota jemaat terus terlalu pusing, kan Alkitab bilang orang Filistin, kau akan diberkati dan orang Filistin akan cemburu kepadamu. Hari ini saudara-saudara percayalah, Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Ini orang ini kok udah digosipin, sudah diceritain, kau tetap bahagia. Saya cemburu dengan kowe. Kalau saya hajar orang itu, kok bisa cemburu rohani, saudara. Paulus juga pernah cemburu rohani, tapi bukan seperti ini, ya. Ini Ishak diberkati luar biasa sampai orang Filistin cemburu. Percaya saudara, akan ada perpindahan kekayaan bangsa-bangsa bagi orang yang takut akan Tuhan. Teruslah memuji Tuhan, teruslah meninggikan Tuhan, karena Tuhan sementara menjalankan rencananya yang luar biasa. Saya cerita sedikit Ayub. Ayub ini begitu kecewa karena pergumulan yang dia hadapi, sampai dia mengutuki hari lahirnya. Aduh, kenapa saya tidak mati waktu potong pusar saja ya? Aduh, kenapa saya tidak mati waktu menyeberang jalan ketika masih TK, masih SD? Kenapa saya harus melihat semuanya ini? Saudara, engkau belum akan mati karena rencana Tuhan belum selesai atas saudara. Semua saudara punya kitab di sorga yang Tuhan kasih tanda centang kalau sudah digenapi. Teng, teng, dalam kitabmu hari-hari yang akan dibentuk telah ada sebelum kita lahir. Dan saudara-saudara, sebelum semua tugas Paulus selesai, dia masih dipelihara Tuhan, dilempar dengan batu, orang pikir sudah mati, dibuang ke dalam got, orang pikir sudah mati, tapi dia hidup lagi. Dimasukkan dalam penjara, orang pikir habis. Dan saudara tahu, kalau tanda centangnya belum full, Tuhan masih pelihara. Sampai tanda centangnya full, dia bilang begini, saya siap menghadap Bapa di sorga. Karena tugasku sudah selesai, darahku sudah tercurah, dan aku siap menerima mahkota kehidupan. Tuhan ada kasih centang-centang di kau buka agenda di sorga ini. Jadi teruslah percaya, kau belum pulang kalau tanda centang belum selesai. Kenapa? Dongkas turun dengan keranjang lewat tembok, karena tugas masih selesai. Begitu Agabus datang, ambil ikat pinggang Paulus, ikat kakinya, seperti beginilah orang ini akan diikat di Yerusalem. Lalu dong bilang begini, Paulus, kau terus pergi sudah ke sana? Tidak, saya harus beritakan Injil. Iya, tapi itu dia sumber nubuat. Nubuatan yang disampaikan oleh Agabus bukan untuk membatalkan Paulus ke Yerusalem, tapi membuat hatinya siap kalau hal itu terjadi. Amin. Dan dia pergi, belum mati. Dong sudah ada yang sudah, kami minta Paulus menghadap, ketemu minta pertanggungjawaban, dong siap di jalan. Tapi tidak diizinkan akhirnya. Belum waktunya. Tapi ketika sudah waktunya, Nero silahkan. Ini saya ini. Saudara, bukan soal matinya. Kalau ada orang bisa mati di Mount Elizabeth, Singapura, itu satu halaman kompleks disewa. Telah meninggal dengan tenang di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura. Wih, orang baca orang kaya ini. Telah meninggal dengan tenang di rumah sakit Siloam. Wih, orang berduit ini. Tapi saudara-saudara, tidak ada koran Kompas yang muat telah meninggal dengan tenang karena kepalanya dipancung oleh Nero. Tidak ada, saudara. Meninggalnya sangat tidak terhormat, tapi hidupnya memberi dampak sampai hari ini. Saudara, bukan soal meninggalnya, tapi apakah hidup saudara memberi dampak dan nilai sampai hari ini? Aduh, orang itu boleh. Saudara tahu, Paulus mati sangat tidak terhormat. Dan hari ini kita mengabadikan nama Paulus buat anak-anak kita dan Nero buat anjing kita.
Betul ke tidak? Jangan-jangan ada saudara juga yang anjingnya nama Nero. Itu kaisar dulu. Nero, apalagi anjing jahat. Nero. Wih, itu kaisar dulu itu kaisar. Dan tidak ada yang kasih nama anjing Paulus. Itu kurang ngajar kalau sampai dia kasih nama anjing Paulus, saudara. Ya kan? Betul, saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Petrus juga sama, tanda centang sudah selesai. Waktu dia dipenjarakan karena Yakobus dibunuh, elektabilitas daripada Herodes naik. Tangkap Petrus. Karena ini, itu mau pemilu rupanya, saudara ya. Jadi elektabilitasnya naik. Tangkap Petrus. Kasih pengamanan maksimum security. Dijaga oleh 4 penjagaan, tiap penjaga 4 orang. Malam itu malaikat datang. Ini baru malaikat, belum bos besar, baru malaikat saja pica-pica, saudara ya. Dia pegang, dia pukul. Itu Petrus tidur nyenyak. Ada di antara saudara sini bisa tidur nyenyak besok mau dieksekusi? Tidak bisa tidur. Tapi Petrus tidur nyenyak. Kenapa? Eksekusi yang akan dia terima tidak sebanding dengan kedamaian yang diberikan oleh Tuhan. Makanya tidak ada jemaat yang pakai obat penenang di sini. Karena Tuhan berikan damai sejahtera melebihi persoalan yang kau hadapi. Kepala kena bantal hilang, mimpi sorga, malaikat Allah turun naik. Amin. Kita pakai bantal Dacron, spring bed king coil, AC 16, ketindisan. Saudara, ada yang salah ini, saudara. Ada yang salah. Tapi aku pakai bantal batu. Haleluya. Malaikat pukul pundaknya, semua belenggu terlepas, pintu-pintu dipasang remote, terbuka sendiri. Mari lihat 2023, banyak pintu yang tertutup, dibukakan Tuhan. Amin. Yafet, G Yafet. Atau F aja, F aja. Ya, Tuhan kita bukan cuman bikin jalan, buka jalan, tapi dia bikin jalan. Ya, Tuhan kita bukan cuman buka jalan, tapi dia buat jalan. Beda ya, buka jalan dan buat jalan. Ya, saudara-saudara, Alkitab tulis bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan satu waktu orang Israel diperhadapkan dengan situasi sulit. Di depan mereka ada Laut Merah, Laut Teberau, di samping mereka padang gurun, di belakang debu-debu dari kuda Firaun sudah naik di udara. Lalu orang Israel melihat, oh Musa bawa pulang kita di Mesir daripada kita mati tidak terhormat di sini. Mereka melihat laut itu sebagai kuburan, tapi Tuhan melihat laut itu sebagai jalan keluar. Amin. Dan dia bukan buat, dia buka jalan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Saudara saja dia waymaker, miracle worker, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Dia buat jalan waktu tidak ada jalan. Haleluya. Itulah Tuhan yang saya dan saudara sembah. Jadi tidak ada istilah kita tak kancing di tengah jalan. Kita sampai akan finish. Jadi kalau ada orang laporan, Pak, jalan tertutup. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah bawa kita setengah jalan sampai pada akhirnya. Filipi 1 ayat 6. Tuhan yang mulai yang baik akan meneruskan sampai pada kesempurnaan. Cerita ini akan mengakhiri khotbah saya. Di satu olimpiade ada satu atlet yang mengikuti lomba maraton. Nah biasa 10 putaran terakhir itu masuk ke stadion. Ya kan? Dia sudah ada di juara nomor 1, saudara. Sementara lari semua orang bertepuk sorak. Tiba-tiba sudekat tinggal 2 putaran, depo kaki kram.
Dia orang bilang kena pisang-pisang atau kena tikus-tikus itu saudara ya. Saya tertahu kenapa dong kasih nama pisang-pisang dan tikus-tikus itu beda sekali. Satu tumbuhan, satu binatang saudara ya. Nah itu kalau saudara lagi berenang tiba-tiba kaki kita kancing itu saudara. Tiba-tiba dia kaki kita kancing. Lalu dia mulai seret setengah mati sekali sambil berteriak. Kemudian orang coachnya berkata begini, stop sudah, jangan sudah, stop. Dia akhirnya saudara dari juara pertama dia harus masuk paling terakhir. Karena semua peserta sudah masuk, dia masih terseret-seret dan tinggal dia terakhir. Dia terus menyelesaikan, kadang jatuh, kadang berdiri, kadang jatuh. Lalu akhirnya dia bisa menyelesaikan dan dibantu dengan orang lain, dia menyelesaikan finish. Sekarang saudara, semua wartawan tidak lagi tertuju kepada juara. Dong lupa siapa yang juara. Malah mereka datang wawancara orang ini. Kemudian mereka bertanya, kenapa kau sudah setengah mati, semua mati lagi, baru kau terus stop saja. Orang sudah bilang, stop sudah, tak usah lanjut. Tetap kau tidak juara kok. Ya, kau tetap tidak berbuat apa, kau menyiksa diri seperti begitu. Lalu dia berkata perkataan yang sangat menyentuh. Saya diutus oleh negara saya bukan untuk memulai pertandingan, tapi untuk mengakhiri pertandingan. Saudara, Tuhan telah memenangkan pertandingan. Dan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam Kristus Yesus kita lebih daripada pemenang. Coba bilang di sebelahmu, bisik-bisik saja. You are more than conqueror. Engkau lebih daripada pemenang. Amin. Engkau lebih daripada pemenang. Bukan cuma pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Mari siapa yang percaya bahwa dia lebih dari pemenang, kita bangkit berdiri dan kita bersyukur tetap lagu ini. Haleluya.